Halo semua, selamat datang di bacaan hari ini, hari Rabu, tanggal 21 April tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Kalau saya merasa bahwa pada hari ini kita mungkin akan mulai membuat koneksi kembali setelah kita relatif 2 hari terakhir itu kita ingin mengurung diri ya, tapi entah koneksi itu dengan teman atau dengan siapapun, tapi ada yang menjangkau atau kita menjangkau orang lain. Something is reaching out untuk membuat koneksi tersebut. Dan buat beberapa orang barangkali koneksi ini bukan dengan orang tanda petik ya, tetapi dengan koneksi pada pencipta kita. Jadi seperti kita menemukan kayak punya alasan untuk apapun, kita merasa happy bahwa ada koneksi ini. Dan koneksi ini rasanya sudah menjadi bagian dari diri kita. Jadi kayak kalau dengan teman itu ya memang ternyata setiap kali saya dalam kondisi sedih, saya selalu punya teman ini, atau kebetulan baru ini temannya untuk berbagi kesedihan dengan saya. Mungkin dia yang datang kepada kita, atau somehow kita kayak klik gitu ya, klik terus kita bisa ngomong, dan somehow sebagian dari beban kita bisa lepas dan kita kayak ngomong nggak ada batas yang membuat kita seperti orang yang baru, strange people gitu. Jadi kayak kita udah kenal, familiar, udah cukup lama bersama kita, dan barangkali memang dia dikirim tanda petik ya, dikirim untuk membantu kita supaya bisa bangkit lagi setelah 2 hari kemarin. Rasanya kayaknya memang luar biasa ya, Senin Selasa. Kalau dari bacaan saya itu yang saya tangkap, dan itu juga tergambar di gambar tikus itu, luar biasa. Kemarin 2 hari kemarin luar biasa. Sekarang kayak saya menemukan teman dan saya merasa bisa jadi lebih happy lagi gitu ya. Kalau kita lihat di sini yang satu kartu soul retrieval ya, jadi kembali, kayak menemukan kembali jiwa kita setelah hilang ya. Soul retrieval is a practice that helps you recover a part of yourself, your energy, your enthusiasm, your innocence that you have lost. Jadi memang kemarin seperti hilang. Nah, ini kartu yang jumping ya. Jadi memang kayaknya ingin cerita ke kita bahwa 2 hari kemarin cuti diambil, emosi kita naik turun, kita lewati. Seperti biasa kita selalu mampu melewati masa tersukar ya, selalu. Walaupun pada saat kita berada di hari kemarin luar biasa, tetapi kita selalu bisa melewati itu. Jadi yang perlu kita camkan adalah kita punya kekuatan itu. Seberapapun beratnya kehidupan melemparkan ujian ke kita, kita selalu bisa melewatinya, karena memang kemampuan itu sudah ada di dalam diri kita ya. Pada awalnya soul retrieval ini jadi menemukan kembali jiwa, dan itu adalah penyembuhan dari rasa luka ya, atau apapun childhood wounds ya, pengalaman trauma masa lalu. Kemudian nanti kita belajar dengan cara ini untuk recover ke original nature kita, bahwa kita mampu bicara dengan sungai, dengan pohon, dengan Tuhan. Kita kayak kembali whole ya, kita seperti kembali ke Garden of Eden ini, tetapi kita masih hidup di dalam tubuh kita yang ada fisiknya. Jadi soul retrieval adalah ketika semua perjalanan yang berat itu seperti hurt ya, kita menemukan kembali jiwa kita. Tapi nanti kemampuan kita menemukan kembali jiwa kita ini kita pakai untuk menemukan kembali keindahan dari surgawi yang sebenarnya kita udah pernah datang dari situ. So deep ya. Dan barangkali memang semua kemarin intens banget, dan barangkali ini makanya kita harus menjelaskan dengan sesuatu yang intens juga, karena how can you explain something like that dengan situasi yang sifatnya keseharian? Nggak bisa kan. Jadi mau nggak mau memang kita harus bicara sesuatu yang intens banget
Nah, kalau kita lihat di sini 5 kartu yang muncul, ya, pertama adalah current situationnya crown chakra. Ini chakra yang paling tinggi, yang di atas kepala kita. Dan ini adalah chakra yang digambarkan seperti lotus, bunga teratai dengan lembarannya yang banyak. Itu sebenarnya adalah menangkap cahaya, menangkap informasi dari cahaya tadi, ya, sesuatu yang lebih tinggi. Dan itu yang memang kita lewati kemarin, kita jatuh adalah untuk kita punya kemampuan untuk menerima cahaya tersebut. Ya, kita expectingnya itu moving on, ya udah masalah gitu, sekarang masalah kita apa? Jadi kita berpikir seolah-olah masih dalam kondisi yang tadi duniawi itu, langkah berikutnya apa? Which is sebenarnya oke. Tapi ada informasi lain yang sebenarnya ingin disampaikan. Rejoice in celebration-nya itu koneksi tadi. Entah dengan teman, entah, nah, kalau menurut saya barangkali koneksi ini justru bukan dengan orang lain, tetapi bagaimana kita seperti ditepuk, ya, pundak kita untuk kita mencintai pencipta kita. Love begins. Kita tahu caranya mencintai, kita merasakan bahwa ini adalah hubungan yang seperti baru dimulai. Saya sekarang paham betapa cinta itu begitu besar diberikan kepada saya. Love begins. Dan pada akhirnya nanti juga kembali ke duniawi, yaitu material harvest. Ada sesuatu yang kemudian kita bisa tangkap langsung bahwa cinta yang kayaknya datang dari cahaya itu bisa muncul di dalam materi, dalam sesuatu yang nyata yang bisa dipegang oleh tangan. Somehow it's so deep. I don't know why, tapi kalau kita lihat bulan yang ada di Leo ini memang adalah kreativitas, tentang kita menggunakan semua energi yang ada di kita, pengalaman, pengetahuan, feeling kita untuk berkreasi, menciptakan sesuatu yang baru. Itu energinya Leo, menciptakan sesuatu yang baru. Dan barangkali ini yang diciptakan adalah koneksi tersebut. Koneksi tersebut ini bukan proses yang mudah, tetapi ini adalah yang mengubah kehidupan kita, membuat kita nantinya akan merasa lebih dihargai. Ya, ini yang saya lihat dari gambar di sini. So, kalau menurut saya memang ini adalah pengalaman yang luar biasa. Hari ini termasuk, berarti mungkin minggu ini, dari situasi yang membuat kita terguncang, kita nggak, somehow ini adalah satu kesempatan untuk kita memahami situasinya, walaupun masih baru, ya. Page of Swords itu kan masih baru, masih tahap awal, tetapi The Hierophant ini kita semakin mampu mengendalikan apa yang ada di dalam diri kita supaya mampu bereaksi terhadap lingkungan. Jadi ini sebenarnya energinya Saturnus, which is memang bulan itu oposisi dengan Saturnus, tetapi dia juga, kita lihat ada gambar kotak segi 4 ini, bulan, North Node, South Node, dan Saturnus juga. Jadi kalau menurut saya, pengalaman kita mampu mengendalikan diri setelah kita pernah jatuh, kita bangkit lagi karena kita memang ingin bangkit lagi, energinya dari kita dengan sengaja kita bangkit lagi, itu membuat kita yakin, oke, pengalaman masa lalu adalah pelajaran buat saya menentukan bagaimana posisi saya di masa depan, langkah apa yang saya ambil ke depan. Tapi memang pada saat ini perlakukan semua sebagai hal yang baru, karena memang koneksi ini masih segar. Bukan berarti kemarin tidak ada, enggak, kemarin udah ada, tapi seperti di refresh. Jadi kayak kalau kita sudah bersama dengan pasangan, ya, ini buat beberapa, mungkin saya ingin memberi kiasannya, tiba-tiba kayak I fall in love all over again with the same person, tapi dengan cara pandang yang berbeda, karena kemudian saya menyadari, oh ternyata dia sayang banget sama aku nggak pernah tahu itu sebelumnya. Ternyata setelah kejadian ini
saya bisa menyadari betapa dia sangat membantu saya, betapa dia sangat perhatian, sesuatu yang saya tidak akan bisa tahu bahwa dia begitu mencintai saya kalau saya tidak pernah mengalami masalah ini, something like that. Fall in love all over again. Dan itu adalah sesuatu yang di-celebrate, dirayakan. All your relationship are co-creation. Everyone involved, no matter how few or many, is equally responsible for the relationships. Barangkali 2 hari kemarin kita menyesali hubungan ini kenapa terjadi, kenapa saya diperlakukan seperti itu. Somehow pada hari ini kita bisa menyadari bahwa itu kita tidak bisa sepenuhnya 100% menyalahkan dia. Somehow itu co-creation. Saya juga membuat semua kejadian itu dimungkinkan karena beberapa tindakan saya, dan oleh sebab itu saya memaafkan dia. Dan yang lebih penting lagi, is now about me and him or her. Ini semua tentang saya mengalami sesuatu, belajar dari masalah yang menyakitkan tersebut, hanya untuk saya mampu mengenali bahwa hubungan yang terpenting adalah bukan antara saya dengan si dia kemarin, tetapi antara saya dengan pencipta saya. Oke, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.